Selanjutnya, pergantian kabinet yang cepat. Peristiwa politik yang terjadi pada demokrasi liberal diantaranya, sistem multipartai pada masa demokrasi liberal menimbulkan persaingan antar golongan. Masing-masing partai hanya mau mencari kemenangan dan kepopularitas partai dan pendukungnya, sehingga mengakibatkan ketidakstabilan politik Indonesia. Ketidakstabilan politik juga diwarnai jatuh bangunnya kabinet karena antara masing-masing partai tidak ada sikap saling percaya. Sebagai bukti, dapat dilihat pergantian kabinet dalam waktu yang relatif singkat berikut ini. Sebagai bukti dapat dilihat pergantian kabinet dalam waktu yang relatif singkat berikut ini. Kabinet Natsir September 1950, Maret 1951. Kabinet Sukiman April 1951, Februari 1952. Kabinet Wilopo April 1952, Juni sampai 1953. Kabinet Ali Sastro Mijoyo 1 Juli 1953 sampai Agustus 1955. Kabinet Burhanuddin Harahap Agustus 1955 sampai Maret 1956. Kabinet Ali Sastroamijoyo 2 Maret 1956 sampai Maret 1957. Kabinet Juanda Maret 1957 sampai Juli 1939. Hubungan pusat dan daerah. 3 kabinet dalam waktu yang cukup singkat menyebabkan ketidakpuasan pemerintahan daerah. Karena pemerintahan pusat sibuk dengan pergantian kabinet, sehingga daerah kurang mendapat perhatian. Tuntunan daerah ke pusat sering tidak didengarkan. Situasi ini menyebabkan munculnya gejala provinsialisme atau sifat kedaerahan. Gejala provinsialisme akhirnya berkembang ke separasitisme, atau yang disebut juga dengan usaha memisahkan diri dari pusat. Gejala tersebut terwujud dalam berbagai pemberontakan, seperti pemberontakan Andi Aziz, RMS, PRRI, dan Permesta. Politik pemilu 1 tahun 1955. Pemilihan umum atau pemilu sudah direncanakan oleh pemerintah tetapi tidak segera dilaksanakan. Tidak segera terwujud karena usia kabinet pada waktu itu relatif singkat. Persiapan secara intensif untuk program tersebut tidak dapat dilaksanakan. Pemilu merupakan wujud nyata pelaksanaan demokrasi. Pemilu 1 di Indonesia akhirnya dilaksanakan pada masa kabinet Burhanuddin Harahap. Pemilu 1 yang diselenggarakan pada tahun 1955 dilaksanakan 2 kali, yaitu 1. Tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau Parlemen. 2. Tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Dewan Konstituante atau Dewan Pembentukan Undang-Undang Dasar. Dekret Presiden 5 Juli 1959 untuk menanggulangi hal-hal yang dapat membahayakan negara, Lejen A.H. Nasution selaku Kepala Staf Angkatan Darat mengeluarkan larangan bagi semua kegiatan politik terhitung sejak tanggal 3 Juni 1959. Kehidupan politik semakin buruk dan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Di daerah-daerah seperti pemberontakan merebut kekuasaan. Partai-partai yang mempunyai kekuasaan tidak mampu menyelesaikan persoalan. Soekarno dan TNI tampil untuk mengatasi krisis yang sedang melanda Indonesia dengan mengeluarkan dekret presiden untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Kemacetan Konstituante Pemilihan Umum Tahap 2 pada tanggal 15 Desember 1955 mengantar terbentuknya Dewan Konstituante yang bertugas menyusun Undang-Undang Dasar. Namun, antara kurun waktu 1956 sampai 1959, Dewan Konstituante belum berhasil merumuskan Undang-Undang Dasar tersebut. Ketidakberhasilan konstituante menyusun Undang-Undang Dasar baru dan kehidupan politik yang tidak stabil menimbulkan kekecewaan bagi masyarakat. Pertimbangan dikeluarkannya dekret presiden adalah sebagai berikut. 1. Anjuran untuk kembali kepada UUD 1945 tidak memperbolehkan keputusan dari konstituante.
Dua konstituante tidak mungkin lagi menyelesaikan tugasnya karena sebagian besar anggotanya telah menolak menghadiri sidang. 3. Kemelut dalam konstituante membahayakan persatuan, mengancam keselamatan negara, dan merintangi pembangunan nasional. Oleh karena itu, Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 mengeluarkan keputusan dekret. Keputusan itu dikenal dengan nama Dekret Presiden 5 Juli 1959. Isi dekret ini adalah sebagai berikut. Pembubaran konstituante berlakunya UUD 1945 akan dibentuk Majelis MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat.